Sudah siap? Selamat pagi Pak Kardi ya. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat. sampai saat ini masih sehat ya. Keluarga di rumah? Sehat. Alhamdulillah keluarga di rumah sehat semua Pak. Sehat semua, masih ada yang lanjut kuliah, masih ada yang sekolah, ada yang kerja. Syukurlah. Terus kawan-kawan kita di sekolah? Alhamdulillah kawan-kawan di sekolah sehat semua, dan beberapa guru lagi mengikuti program piloting BPG Pak. Oh iya, 2 orang. Alhamdulillah terpanggil. Jadi Pak Kardi, kita ini mau mulai ngobrol kan. Jadi ngobrol karena kita ini sudah mulai melanjutkan kerja bareng kita ini, kemudian supaya perjalanan kita bersama dalam program ini enak. Kemudian pada hari ini saya ingin mengajak Bapak merancang gitu kan, merancang perjalanan penampilan kita seperti apa begitu nanti kan. Kemudian dalam hal ini Bapak juga harus tahu dalam percakapan kita ini nanti kita mau dibawa kemana, saya mau dibawa kemana, itu jadi arah percakapan ini nanti Bapak yang menentukan gitu Pak ya. Nah, kemudian jadi begini Pak ya, kita akan bekerja dalam kurun waktu 1 tahun ajaran. Itu mau dibilang panjang-panjang 12 bulan gitu ya. Nah, kemudian nanti mungkin kita akan lihat dulu program kita dalam 3 bulan ke depan aja dulu gitu kan. Kemudian kalau pendampingan ini nanti bisa untuk membantu atau mencapai suatu goal atau tujuan yang akan Bapak capai ke depannya, itu kira-kira tujuan apa yang ingin Bapak capai nanti dalam 1 tahun ataupun nanti kita kerucutkan per 3 bulan. Bisa mendengar Pak. Jadi terima kasih atas kehadiran pengawas pendamping di SMA 115 ini. Ini mengenai program yang akan kami laksanakan di SD 115 ini Pak, untuk waktu 1 tahun ini. Berbagai macam program yang berkaitan dengan yang pertama tentang tupoksi untuk kepala sekolah, yaitu dalam bidang pembelajaran ini. Yang pertama kami akan melaksanakan perencanaan dan observasi kinerja dari guru dan tenaga pendidikan di sekolah ini. Kemudian selanjutnya nanti dalam kurun waktu Juli sampai Desember ini, kinerja guru ini kan diharapkan selesai. Itu yang sudah kami laksanakan perencanaan observasi kemarin di bulan Agustus Pak, sudah kami laksanakan tanggal 21 Agustus rencananya. Nah, di bulan September ini sudah mulai observasi. Kemarin tanggal 17 September itu observasi kelas 1 dan melaksanakan dengan kita, dan alhamdulillah pelaksanaan observasi ini sudah berjalan baik, karena memang mempunyai kompetensi yang baik untuk IT dan belajar. Itu ini kinerjanya pembelajaran di kelas dan di sekolah. Kemudian di program Kombel Pak, program Kombel ini juga kami membuat program. Yang pertama adalah review tentang kurikulum. Kurikulum ini sudah kami laksanakan bulan Juli awal kemarin, dan alhamdulillah kurikulum juga bisa dibilang selesai.
kemudian ke depannya nanti di dalam program ini kita akan mereview tentang motivasi, kemudian tentang APP-nya, dan mengenai administrasi yang berkaitan dengan pembelajaran itu. Kemudian Pak, di program sekolah selanjutnya ini sesuai dengan rapor PDD di 2024 ini, karena literasi numerasi masih tergolong sedang. Alhamdulillah sudah ada peningkatan daripada rapor di 2023. Untuk itu kami di dalam PMO kemarin juga sudah kita bicarakan bahwa berbagai macam upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan literasi numerasi dan dilaksanakan AMBK kita di bulan November nanti. Mudah-mudahan mutu sekolah kita hasilnya nanti bisa meningkat dari kategori sedang itu. Nah, kemudian selanjutnya Pak, di bidang kesiswaan itu ada satu masalah yang kemarin diangkat dalam PMO, yaitu mengenai kepribadian atau akhlak anak yang barangkali berkaca dari hal-hal media sosial dan sebagainya itu mungkin memicu akhlak anak itu yang bisa dibilang belum menunjukkan karakter profil pada Pancasila. Nah, upaya yang akan kami laksanakan yang pertama adalah berkoordinasi dengan orang tua siswa untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap perilaku anaknya. Nah, kemarin karena ini rencana per kelas, kelas 3 kemarin sudah kita datangkan di sini programnya. Kemudian sosialisasi tentang bullying sudah kami laksanakan dengan mengundang dari Babin Kamtipmas Polsek Sukaraja. Sudah kami laksanakan. Nah, kemudian selanjutnya untuk menanggulangi sistem keamanan sekolah, sekolah juga mengupayakan kondisi sekolah yang lebih aman, karena pagar sekolah di belakang itu terlalu pendek ketika anak-anak yang punya keinginan masuk sekolah melompat. Jadi saat ini sedang dikerjakan upaya sekolah untuk meningkatkan keamanan sekolah itu dengan meningkatkan pagar sekolah. Sementara itu Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi menurut saya tadi program itu kira-kira meningkatkan literasi kan, kemudian akhlak anak dan keamanan sekolah. Tentunya dalam hal ini kan Pak Kardi ada ukuran atau standar keberhasilan gitu kan. Nah, tentunya untuk literasi kita ingatkan dulu, untuk literasi ini standar ukuran Pak Kardi yang idealnya berhasil itu seberapa begitu kan. Kemudian begitu juga kondisi akhlak anak tadi, idealnya posisinya bagaimana, kemudian dan juga masalah keamanan karena masalah tadi itu kira-kira. Tentunya dari program yang Bapak ini tadi, Bapak kan punya standar ukuran gitu kan, ukuran ininya yang berhasilnya begini, kemudian kalau lebih berhasilnya kayak gini. Jadi target dengan program-program yang sudah kami laksanakan itu Pak, yang pertama di bidang literasi dan numerasi, karena kategori kemarin masih sedang di angka 61 dan 69. Jadi kami berharap di asesmen
UNBK tahun 2024 ini harapan saya nilai AKM, nilai rapor mutu di S81 itu nanti bisa mencapai 80 dari 69, jadi cukup bisa hijau lah. Literasi numerasinya, paling tidak seperti itu. Literasi numerasinya. Kemudian mengenai akhlak anak, jadi akhlak anak ini memang tentang bullying, tentang kekerasan di sekolah, walaupun dalam kategori masih kewajaran sifat-sifat anak seperti itu. Harapan saya memang paling tidak diperkecil dari yang sekarang ini kategorinya Pak, kalau dipresentasekan bullying itu masih sekitar 40-an% yang melakukan bullying, jadi sekitar 60% yang tidak. Itu harapannya nanti bisa 80% minimal anak itu tidak melakukan bullying, walaupun di sana sini masih ada bullying verbal, masih sering terjadi. Mudah-mudahan dengan koordinasi dengan orang tua, kemudian sosialisasi tentang bullying dan kekerasan di sekolah dengan tingkat Hikmas dan bisa apa yang kita harapkan tentang akhlak anak ini bisa tercapai, bisa sesuai dengan profil belajar. Kemudian mengenai sistem keamanan, Pak. Sistem keamanan di sekolah ini sebenarnya kalau secara kecurian atau dan seperti itu tidak, Pak. Cuman karena mungkin barangkali kalau sore ini walaupun sudah ada penjaga sekolah, penjaga kan tidak setiap saat mengawasi sekolah. Ada kesempatan karena pagar mungkin gampang dilewati, kemudian di sekolah ini ada tanaman, ya kan, ada main-main air, itu mungkin ada kesempatan. Dengan upaya kami untuk meninggikan pagar, harapannya sekolah sarana-sarana yang ada di luar, tanaman dan sebagainya itu bisa aman. Itu harapannya, sehingga kondisi sekolah ini bisa nyaman digunakan untuk kegiatan belajar. Nah, kemudian dalam Pak Kardi untuk melaksanakan program ini tadi, tentunya kita membutuhkan dukungan, gitu kan, dukungan. Kemudian kira-kira dukungan yang bagaimana yang Pak Kardi harapkan gitu, dari pemerintah, dari desa, ataupun dari personil segala macam, termasuk saya sebagai pengawas pendamping gitu. Baik. Jadi dukungan yang kami harapkan, yang pertama dukungan dari masyarakat adalah dukungan keikutsertaan di dalam mengawasi. Yang pertama, sistem belajar anak di rumah. Kemarin kita pertemuan dengan orang tua, saya berharap bahwa di rumah itu mempunyai kesepakatan terhadap anak setelah pulang sekolah, ada peraturan rumah lah ibaratnya kan, sehingga setelah pulang sekolah itu orang tua mungkin bisa mengarahkan atau mengulang pelajaran itu, kemudian bermain, tidur dan bermain. Begitu juga ketika malam hari. Jadi yang pertama, dukungan dari orang tua itu berupa meningkatkan pengawasan terhadap sistem belajar anak. Kemudian selanjutnya yang kedua, saya juga minta dukungan dengan pihak desa itu bahwa tanggung jawab sekolah itu bukan hanya pada sekolah dan masyarakat. Jadi pihak desa ini juga saya mintai dukungan mengingatkan kepada para wali murid yang notabene adalah warga
untuk merasa memiliki sekolah. Kemudian dukungan dari para guru itu memang saya berharap besar Pak untuk meningkatkan wawasan, sehingga tujuannya kan untuk pembelajarannya ini lebih efektif, terutama mulai dari kelas 3 ini saya sarankan untuk meningkatkan literasi dan numerasi, sehingga ketika nanti melaksanakan AMB dan kelas 5 anak-anak ini sudah terbiasa untuk menyelesaikan soal-soal literasi numerasi dan suling jarnya, sehingga harapannya target yang akan dicapai nanti bisa tercapai. Kemudian dukungan dari komite saya harapkan Pak, ini karena terus terang saja bahwa anggaran sekolah ini sesuai dengan jumlah murid ini memang sangat kecil, sehingga nanti saya berharap dukungan dari komite untuk memberikan sumbangsih kepada sekolah terhadap keamanan lingkungan itu sendiri. Nah, kemudian dukungan dari pihak pemerintah termasuk dari Pak Pengawas Pendamping, karena di sekolah SD 81 ini termasuk sekolah penggerak juga, dan mungkin sudah 3 kali Pak saya mengajukan tambahan alat untuk memperlancar NPK Chromebook. Sampai saat ini juga belum ada titik-titiknya. Kemudian ketika saya menghadap dulu disampaikan oleh Kasih Sarpasca itu 2025, padahal sudah kurang lebih 3 kali lah saya masuk. Untuk itu saya berharap dukungan dari pemerintah kepada sarana prasarana yang ada di SD 81 Sleman ini meningkat, dan mungkin saya juga berharap pada Pak Pengawas untuk menyampaikannya kepada pihak dinas, sehingga nanti kebutuhan anak untuk memperlancar, untuk meningkatkan mutu pembelajaran itu bisa. Insyaallah mudah-mudahan nanti saya bisa komunikasi di pihak dinas kan gitu. Jadi kita sudah di penghujung nih Pak ya. Kemungkinan yaitu tadi kedepannya kita akan melaksanakan coaching lagi, paling enggak coaching refleksi gitu, refleksi tentang program kita yang ini sampai batas mana jalannya gitu ya. Jadi yang saya ulangi lagi kan tadi masalah akhlak anak tadi itu sudah ini kapan kira-kira Bapak sudah berjalan untuk ketemu dengan orang tua itu misalnya yang saya dengan telepon? Sudah dimulai dari satu kelas. Satu kelas ya. Nanti per kelas akan dilaksanakan. Oh iya, akan ini secara giliran ya. Iya. Saya kira itu saja Pak Kardi. Mudah-mudahan 3 bulan yang akan datang kita juga akan melakukan sesi coaching refleksi tentang perkembangan dari program kita ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Kemudian kita dan saya sudah janji kemarin nggak bisa karena tabrakan waktunya gitu kan. Alhamdulillah pada hari ini bisa kita bisa laksanakan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya kira itu Pak Kadin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa yang kami rencanakan ini bisa sesuai dengan target yang kami capai Pak, sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Terima kasih Pak.